Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, kembali lagi ketemu dengan saya di Surya Official TV. Nah, kali ini teman-teman, episode kali ini saya akan bahas tentang gimana sih caranya biar bisa bekerja ke Korea Selatan. Nah, jadi pemerintah Indonesia, Republik Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja Indonesia bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja Korea Selatan itu mengadakan sebuah kerjasama yang saling menguntungkan, yaitu gimana sih tenaga kerja Indonesia bisa memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan di Korea yang banyak membutuhkan tenaga kerja asing. Nah, syarat-syaratnya gimana aja sih biar bisa bekerja di Korea? Itu caranya seperti ini. Yang pertama itu adalah persyaratan usia yang bisa bekerja di Korea itu adalah berusia antara 18 tahun hingga dengan 39 tahun. Jadi misalnya bagi teman-teman yang baru lulus SMA kemudian usianya sudah sampai 18 tahun tuh bisa mendaftar bekerja ke Korea melalui program yang diadakan oleh pemerintah, yaitu program G2G atau Government to Government. Kemudian maksimal adalah 39 tahun. Jadi teman-teman yang sudah berada di rentang usia itu bisa dan boleh bekerja ke Korea Selatan melalui program G2G. Kemudian persyaratan yang kedua adalah pendidikan. Untuk bekerja di Korea itu tidak membutuhkan strata pendidikan yang tinggi, yaitu minimal pendidikan SMP itu bisa mendaftarkan bekerja ke Korea. Tapi diutamakan adalah lulusan SMK dan SMA. Kemudian kalau ada pertanyaan bagaimana kalau S1 atau S2 ingin bekerja melalui program G2G, jadi teman-teman tetap boleh mendaftarkan program ini. Kemudian syarat yang ketiga yaitu teman-teman tidak boleh memiliki cacat buta warna. Itu harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Jadi teman-teman nggak boleh buta warna. Kalau misalnya menderita buta warna, ya maaf, nggak bisa bekerja ke Korea Selatan. Kemudian selanjutnya apalagi syaratnya adalah tidak punya cacat jari atau pernah diamputasi. Itu nggak boleh karena di Korea itu sektor yang dibutuhkan kan sektor manufaktur sama perikanan. Nah, di manufaktur itu kan yang digunakan kebanyakan adalah jari-jari tangan ya teman-teman. Itu. Kemudian syarat berikutnya adalah selain pendidikan, syarat usia, kemudian tidak boleh buta warna, lalu tidak punya cacat tangan atau pernah amputasi. Kemudian syarat berikutnya adalah tidak pernah terlibat kriminal. Ya, itu adalah syarat yang sangat penting ya, nanti karena saat berangkat ke Korea juga akan dimintai semacam surat SKCK, surat kelakuan baik ya. Kemudian syarat berikutnya adalah tidak pernah dideportasi, tidak pernah dicekal bepergian ke luar negeri. Itu juga penting sekali. Nah, jadi itu teman-teman beberapa persyaratan untuk bisa bekerja ke Korea. Jadi teman-teman jangan khawatir, yang penting ini satu lagi, jadi teman-teman tidak punya riwayat penyakit tuberkulosis, hepatitis maupun sifilis. Jadi nanti bisa dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau medical check up seperti itu. Setelah teman-teman memenuhi beberapa persyaratan tadi, jadi teman-teman selanjutnya itu sebaiknya sebelum masuk ke step berikutnya itu teman-teman harus belajar bahasa Korea dulu, bisa melalui lembaga pendidikan bahasa maupun kursus-kursus. Jadi teman-teman harus membekali diri dengan bahasa basic. Nah, nanti di LPK itu biasanya di lembaga pendidikan bahasa nanti teman-teman diarahkan ke step-step berikutnya. Jadi gini, roadmapnya itu pertama belajar di LPK, kursus bahasa, kemudian nanti ikut ujian CBT atau computer based test. Kemudian nanti kalau teman-teman sudah lulus ujian, nanti sending data, kemudian prelim itu melalui online ya, sending data. Kemudian preliminary atau semacam pengarahan tentang budaya Korea, dan kemudian terbang ke Korea. Jadi yang diujikan IPS topik itu skill
bahasa ya teman-teman, membaca dan listening. Skill sebenarnya sih bahasa dasar ya, seperti bahasa perintah dan nama-nama benda atau komunikasi sehari-hari. Nah itu yang diujikan di IPS Topik. Jadi teman-teman belajar tentang bahasa dasar bisa di LPK maupun belajar secara mandiri, seperti itu teman-teman. Lalu ujian apa sih yang dilaksanakan untuk bisa bekerja di Korea? Yang pertama adalah ujian IPS Topik, itu tahap pertama ya, yaitu terdiri dari 20 soal membaca pilihan ganda dan 20 soal listening. Jadi nanti teman-teman harus menyelesaikan total 40 pilihan ganda ya, listening dan membaca. Nah, jika teman-teman lulus pada tahap ini, jadi nanti poin maksimal itu adalah 100 dan poin minimal 55 untuk bisa lulus ke tahap berikutnya. Nah nanti di ranking ya teman-teman, nanti yang sesuai kebutuhan dari Korea. Misalnya seperti tahun ini yang dibutuhkan adalah 3.184 orang. Jika sudah terpenuhi dan di ranking minimal poinnya 55, nanti teman-teman akan disaring untuk ke ujian tahap berikutnya, yaitu namanya semacam skill test atau kompetensi. Nah itu terdiri dari kekuatan fisik, kemudian tes wawancara, dan juga kemampuan dasar. Itu juga poinnya 100. Jadi setelah nanti teman-teman lulus wawancara juga, nanti teman-teman baru ke tahap selanjutnya. Nah begitu teman-teman, sampai situ aja video dari saya. Mungkin semoga bermanfaat. Nanti teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar tentang apa aja syarat ketentuan untuk bisa bekerja ke Korea. Itu dulu teman-teman, sampai jumpa lagi di episode saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.